لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kota Taif di Arab Saudi tidak hanya dikenal sebagai kota yang pernah menjadi saksi perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota berhawa sejuk ini pula terdapat makam salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kedudukan istimewa, yakni Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Berjarak sekitar 90 km dari kota Mekah, Taif menjadi salah satu destinasi ziarah bagi jamaah haji dan umroh. Di kota inilah terdapat Masjid Abdullah bin Abbas yang berdiri berdampingan dengan makam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau merupakan putra Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling mendalam ilmunya. Karena keluasan ilmunya, Ibnu Abbas mendapat gelar Habrul Ummah yang berarti ulama besar atau cendekiawannya umat, serta Turjumanul Quran, yakni penafsir Al-Quran. Beliau adalah sahabat Rasul dan termasuk orang yang menjadi rujukan untuk tafsir Quran dan hadis, dan pastinya beliau adalah, namanya sahabat itu pasti adalah seorang wali. Paham ya? Setiap sahabat itu pasti siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Bagi para peziarah, kunjungan ke makam Ibnu Abbas bukan sekedar mengenang hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga mengambil pelajaran dari semangat beliau dalam menuntun dan menyebarkan ilmu. Ziarah ke makam Abdullah bin Abbas menjadi pengingat bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan nasab, tetapi juga oleh ilmu, ketakwaan, dan pengabdian kepada umat. Dari kota Taif, kita belajar bahwa kecintaan kepada Al-Quran dan semangat menuntut ilmu adalah warisan berharga dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Taif, Arab Saudi. Di tengah pesatnya perkembangan kota Madinah, masih tersimpan jejak sejarah yang membawa kita menelusuri kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kawasan yang diyakini menjadi lokasi sumur milik Salman Al-Farisi, sahabat yang dikenal karena kecerdasan, keteguhan iman, dan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa jejak sejarah yang masih tersisa hingga saat ini? Berikut liputannya. Nama Salman Al-Farisi memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam. Perjalanan panjangnya mencari kebenaran membawanya dari tanah Persia hingga akhirnya bertemu dan memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Jejak kehidupannya diyakini masih dapat ditemukan di kawasan Madinah, yakni sumur yang pernah digunakan pada masanya. Sumur Al-Fakir atau Sumur Salman Al-Farisi adalah situs bersejarah di Madinah, tempat Rasulullah SAW pernah menanam kurma untuk membebaskan Salman Al-Farisi dari perbudakan. Terletak di kawasan perkebunan Aliyah, lokasinya berjarak sekitar 4 km di sebelah barat daya Masjid Nabawi. Di lokasi inilah terdapat sebuah sumur tua yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Sumur Al-Fakir atau Sumur Salman Al-Farisi. Meski telah mengalami berbagai perubahan akibat pembangunan dan perawatan kawasan, bentuk sumur bersejarah ini masih dapat dikenali. Berbeda dengan sumur pada umumnya, sumur ini memiliki akses menuju sumber air melalui jalan menurun ke bagian bawah. Pada masa lalu, masyarakat dapat mengambil air secara langsung, tanpa harus menggunakan timba.
Nah, ini salah satu dulu bekas rumahnya beliau di sini, dan ini sumurnya. Yang unik itu sumurnya, kalau zaman dulu itu bisa diambil langsung, ada jalan ke bawah. Jadi ada jadi bisa ngambil langsung jalan ke bawah gitu. Bisa sumbernya. Iya, bisa diambil langsung sumbernya, nggak usah pakai ini juga, nggak ada timbaan juga langsung. Coba nanti lihat ikan sebelah sana, langsung, masya Allah. Keberadaan sumur ini menjadi bukti sederhana bagaimana kehidupan masyarakat pada masa awal Islam berlangsung. Air dari sumur menjadi sumber kehidupan sekaligus bagian dari aktivitas sehari-hari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah masa lalu masih bertahan hingga kini. Air dari sumur Salman Al-Farisi ini konsisten dimanfaatkan untuk mengairi kawasan perkebunan pohon kurma di sekitarnya, sehingga tetap tumbuh subur dan hijau merata. Kemajuan infrastruktur ini juga membuat para peziarah dan jamaah haji yang datang dapat merasakan langsung bagaimana sensasi kesejukan dan kejernihan air sumur Salman Al-Farisi yang masih terjaga. Dari mana Pak ini? Salman Al-Farisi. Oke. Terus Al-Munawwarah. ini dialirkannya kemana? Ke seluruh wilayah kebun kurma yang ada di Madinah. Dan ini nggak bisa disumperin air. Sumbernya luar biasa. Salman Al-Farisi bukan hanya dikenal sebagai sahabat yang setia, tetapi juga sosok yang memberikan kontribusi besar dalam sejarah Islam. Salah satu gagasannya yang paling terkenal adalah usulan pembuatan parit saat Perang Khandaq. Strategi yang berhasil melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Menelusuri jejak sumur Al-Fakir bukan hanya sekedar agenda perjalanan wisata religi semata. Lebih dari itu, agenda ini menjadi refleksi pengingat akan keteladanan dan korban besar seorang sahabat demi menggapai syiar Islam. Azif Fardiansyah, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Madinah tidak hanya menyimpan jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tetapi juga memiliki kawasan perkebunan kurma yang syarat nilai sejarah. Salah satunya adalah kebun kurma yang dikaitkan dengan kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki perjalanan hidup luar biasa dalam mencari kebenaran. Setelah memeluk Islam, Salman menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah dan meninggalkan banyak jejak sejarah di kota Madinah. Salah satu lokasi yang kerap dikunjungi jemaah haji dan umroh adalah kawasan yang dikenal sebagai kebun kurma Salman Al-Farisi. Tempat ini diyakini berkaitan dengan kisah Salman Al-Farisi saat menjalani masa sebagai budak sebelum akhirnya dimerdekakan. Menurut riwayat, para sahabat dan Rasulullah menanam ratusan pohon kurma sebagai bagian dari syarat pembebasannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon-pohon tersebut tumbuh subur dan menjadi bagian dari sejarah Islam yang terus dikenang hingga saat ini. Kini, kawasan kebun kurma menjadi salah satu destinasi wisata religi favorit jamaah Indonesia. Selain menikmati suasana perkebunan kurma khas Madinah, jamaah juga dapat melihat berbagai produk olahan kurma yang dipasarkan langsung kepada pengunjung. Ini di sini ada jualan korma yang spesial, Ajwa Aliyah, yang sering kita dengar Ajwa Aliyah. Ini adalah tempatnya dan kebunnya. Yang di toko-toko lain biasanya 100 real atau 80 real. Itu rata-rata di toko dekat Masjid Nabawi 120, 150. Di sini 100 real itu sedikit. Oh. Dan kalau di sini berapa? Ini di sini paling mahal 60 real, ada yang 50 real, ada yang 35 real. Perjalanan ke kebun kurma Salman Al-Farisi
tidak hanya menghadirkan pengalaman wisata religi yang syarat makna sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi jemaah untuk mengenal lebih dekat tradisi dan produk khas Madinah. Azifar Diansyah, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kereta api ekonomi kerakyatan diluncurkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.